Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di layar kelihatan nggak ya? Kelihatan jelas nggak? Yang di layar ini. Kelihatan Pak, jelas Ya, Pak. artinya pertemuan kedua ya, kuliah budgeting atau sistem pengelolaan perusahaan. Hari ini kita mau bahas studi kasus ya tentang apa ya? Ada satu bisnis penjualan yang ingin memprediksi apakah penjualannya mau dilanjut atau enggak ya. Intinya seperti itu. Kita membahas hitung-hitungan dari penjualan itu. Jadi ada satu perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan dan perdagangan ya. Dia berusaha akan menjual produk ya. Produknya tidak disebutkan, tapi yang akan dia jual dalam bulan tersebut adalah 42.000 unit. Ini ya yang saya blok warna hijau, ada 42.000. Nah, dari 42.000 itu unit per unitnya 200 rupiah harga jual ini. Ini per unitnya 200 rupiah satu unitnya. Nah, terus untuk menjual produk tersebut, otomatis dia mengeluarkan biaya supaya dia bisa saya jual gitu. Untuk menjual 42.000 itu dia mengeluarkan biaya, perusahaan mengeluarkan biaya, ada biaya yang di sini ada dua cost yang akan dia keluarkan. Ada namanya fixed cost dan variable cost. Fixed cost-nya 1,5 juta, 1,5 juta. Ini. Sementara itu variable cost-nya 3.150.000 nilainya. Yang saya lihat ini, ya. Nah, tapi diprediksi penjualan ini tidak tercapai gitu. Ini kan dia punya target ya. Targetnya 42.000, tapi dia prediksi nggak bakal tercapai gitu. Kalau nggak tercapai kan berarti perusahaan rugi gitu. Ya kan? Karena udah ada hitung-hitungannya biaya berapa, penjualan berapa supaya dapat untung gitu. Tapi dia prediksi nggak bakal tercapai. Di sini tidak disebutkan kenapa nggak tercapainya gitu. Nah, terus ada 3 pilihan nih manajemen. 3 pilihannya tuh yang pertama dia mempertahankan apa yang direncanakan. Jadi dia akan sesuai dengan rencana awal tuh. Ini yang pertama nih. Rencana awal. Yang kedua, dia akan naikin harga jual ya, yang tadinya 200 dinaikin 10% gitu. Jadi 220, naik 10% ya, berarti ya 220 harga per unitnya. Tapi volumenya turun 10%. Volumenya tadinya 42.000, dia akan turun 10%. 10% berarti kan 4.200 turunnya nih volumenya. Nanti seperti apa hitungannya? Yang ketiga kebalikannya kedua. Yang ketiga ini dia akan menaikkan volume penjualannya. Yang tadinya 42.000 naik 10%, berarti naiknya 420 ya. Tapi harganya turun dia. Yang tadinya 200 turun menjadi 180 karena turun 10%, kan 10% kan 20 rupiah. Jadi 200 dikurang 20 80. Nah, inilah yang terjadi pada kasus seperti ini. Nanti seperti apa hitungannya kita akan bahas di slide selanjutnya. Ini pada kasus seperti ini. Nah, ini adalah jawaban atas stabilitas tadi. Nah, ini. Ya. Kita lihat rencana A. Rencana A adalah mempertahankan apa yang akan direncanakan. Jadi sesuai dengan rencana gitu. Rencana awal A, dia lakukan A. Ini hasilnya. Yang A kita fokus yang A dulu nih. Ini A ya. Tuh. Yang A kita lihat. A ya. Nah, jadi A itu volume penjualannya 42.000 kan? 42.000 unit dia jualan. Satu unitnya 200 rupiah. Yang aneh. Ya kan? Satu unit 200 berarti penjualannya unit dikali harga. Ya kan kita jualannya ada 42.000 unit, satu unitnya 200 rupiah. Ini kan rupiah harganya. Berarti penjualannya harga kali unit 42.200, jadi penjualannya 8.400 rupiah penjualannya. Nah, biaya tetapnya yang tadi disebutkan di awal, biaya tetapnya fixed cost-nya 1.500.000, variable cost-nya 3.150.000.
Ya kan? Berarti ini kan laporan keuangan sederhana namanya. Laporan keuangannya adalah berarti biayanya kita cari dia dulu, biayanya fixed cost 1,5, variabel 30.000, jadi total 4.650 ini total biaya nih. Nah, untuk menghitung laba atau rugi, laba bersih atau laba kotor ya, berarti penjualan dikurangi biaya. Yang kuning, yang kuning nih, ini laba. Jadi laba kotornya ini yang saya blok warna biru. 8.400.000 penjualan dikurangi laba biayanya 4.650.000. Jadi laba kotornya untuk kasus A ini ketika dia mempertahankan apa yang dia ingin jual direncanakan, berarti dia dapat untung 3.750.000. Ini rencanaan ya. Ini nih. Ini kan. Berarti ketika dia mempertahankan rencana A, ini dia akan mendapatkan keuntungan 3.750.000 ini. Yang rencana A tadi, ya, biru sama biru ini. Jadi saya ulang ya, penjualannya 42.000 dikali harga kesatuannya 200, jadi total penjualannya 4.400. Ini total biayanya fixed cost dan variabel 4.650. Jadi laba kotornya 3.750.000. Terus lanjut ke pilihan yang kedua. Nah, pilihan kedua beda lagi. Pilihan yang kedua ini perusahaan akan menaikkan harga 10%. Naikkan harga berarti harga per unitnya ya. Kalau tadinya 200, turun 10% dari 200, berarti turunnya kan Rp20. Sementara itu, volumenya diturunin dia. Volume itu jumlah jualannya. Yang tadinya jualannya 42.000, turun 10%-nya. Jadi 10%-nya berarti 4.200. Coba lihat hitung dulu. Yang sari kasus B. Ini yang B ya. Ya, ini yang B. Ya, yang B, coba lihat, yang B ini kan perusahaan akan menaikkan, harga 10%. Coba lihat harganya, ini dulu harganya. Ini harga dulu yang kita fokus nih. Yang warna kuning saya blok, warna biru ya. Ini kan harganya naik 10% nih, ini ya. Jadi tadinya 200, dia naik 10%. Kita terus di atas nih, tinggal dikalikan aja. Ini kan. Yang ini kan 200 dikali 110%. Kenapa 110? Karena naik 10%. Tuh, berarti harga jualnya 220. Tapi unitnya turun dia. Ini kan volumenya turun 10%. Volume kan ini kan unit kan. Nah, volume turun tadinya 42.000, turun 10%. Kalau turun 10% berarti sama aja dikalikan 90%. 100 kurang 10. Jadi caranya seperti ini. Ini 42.000 dikali 90%. Nah, ini kan berarti sudah menjawab nih. Sudah menjawab petunjuknya. Ya kan? Harga unitnya naik, harga per unitnya naik, ini 10%, volumenya turun 10%. Coba lihat apa yang terjadi. Otomatis penjualannya turun nih ternyata. Karena volumenya turun, walaupun harga naik, tapi ternyata penjualannya turun. Tadi 8.400.000, setelah ada penurunan volume, walaupun harga naik, ternyata penjualan turun 8.316.000. Dari mana dapat 316? 37.800 dikali 220. Nah, selanjutnya kita bahas biayanya. Ada biaya tetap. Yang namanya biaya tetap itu berarti nilainya tetap. Berapapun penjualannya, berapapun volumenya, dia biaya tetap akan dia keluarkan biayanya. Tetap 1,5 maksudnya ya. Jadi biaya tetapnya tetap 1,5 juta ini. Ya kan, 1,5 juta. Tapi variabelnya turun. Kenapa turun? Karena volumenya turun ini ya. Di sebelah kanan ya, kelihatan ya. Ini kan, karena volumenya turun ini. Ini kan volumenya nih, volumenya turun. Jumlahnya turun, jumlah penjualannya. Jumlah penjualannya kan turun nih. Jumlah penjualan turun 3.800. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita jualan Indomie saja, nggak usah jauh-jauh. Kalau biasanya kita 10 mangkok itu telurnya 10, iya kan? Berarti kita jualan 10 mangkok Indomie nih. Satu mangkok itu telur bulatnya 10. Telur rebusnya. Kalau jualan 5, otomatis telurnya 5. Jadi telur itu masuk biaya variabel. Ketika volume penjualan turun, otomatis biaya variabel turun. Turunnya sesuai dengan
persentase penurunan jumlah penjualan. Ya kan? Nah, ini kan volumenya turun 10% nih penjualannya. Otomatis ini juga turun 10% biaya variabelnya. Ini kan, jadi 3.150 ini nih. Coba saya di sini lihat ya. Berarti ini yang tadinya 3.150 dikurangi 10% turunnya nih. Ini turunnya nih. Berarti ini turunnya. Nah, saya ini dulu. Ini turunnya ini. Berarti turunnya 3.150 sorry. Dikurangi ya. Oh, nggak bisa nih. Ini dikali 90%. Kenapa 90%? Karena turun 10%. Tuh, jadi 2835 ini. 2835 tidak di sini. Lihat yang warna merah bata nih. Ketika volume turun otomatis biaya variabel turun 2835. Kita tinggal hitung total biayanya. Total biayanya adalah 1,5 juta ditambah 2835. Jadi untuk kasus B ini total biayanya 4.335.000 kasus B. Nah, coba lihat berapa laba kotor yang didapat ketika perusahaan menaikkan volume, menaikkan harga 10%, volume turun 10%. Ternyata labanya naik, jadi 3 juta dari 81.000. Ini labanya, laba kotornya. Ini kan? Tuh. Kenapa laba naik? Ternyata karena total biayanya turun. Biaya variabel ketika biaya variabel turun ini ternyata labanya juga turun. Jadi untuk kasus B perusahaan mendapatkan laba 3981, ya kan lebih besar dibanding kasus A. Tapi harganya naik. Ini yang bahaya nih. Harganya naik. Kalau harga naik kan bisa jadi pasar juga bisa mensikapi lagi gitu. Ketika kita menaikkan harga bukan berarti untung juga gede. Ini kan seandainya laku semua produknya gitu. Ya kan? Tapi di pasar ternyata bisa beda. Ketika harga naik kan orang pasti akan cenderung dicari tempat lain untuk yang kualitas sama tapi harganya lebih awalnya beda. Ini kita nggak bahas itu, tapi bahas itu hitungannya aja. Kasus B. Yang C beda lagi. Coba lihat C. Yang C adalah perusahaan menaikkan volume. Jadi volumenya itu naik, jualannya naik, tapi harganya turun ini, turun 10%. Nah, ketika perusahaan menaikkan volume, otomatis berarti kan tadinya kan volume ini kan, tadi kan 42.000 nih, tuh. Terus naik 10% ini kan, ya nggak? Berarti naik 10%, berarti tinggal ini dikali 10%. Nah, ini kan, berarti ini volume awalnya, ini kenaikannya, jadi tinggal ditambahkan saja. Ini ditambah ini, sama kan? 46.200 sama nih, ya kan? Atau cara tepatnya ini, cara tepatnya sama aja. Ini penjualan lama dikalikan 110, karena 10%-nya adalah kenaikannya. 100-nya tetap fix. Nah ini 46.200 sama kan? 46.200 sama aja. Berarti dia naik volumenya nih 10%. Tapi harganya turun dia. Ini harganya. Harganya awal 180 turun 10%. Berarti ini ya. Berarti sama aja seperti ini. Ini harga awalnya 1.200 dikalikan 90%. Otomatis harganya 180 sama kan? Terus kita kalikan sama seperti tadi. Penjualannya berarti 46.200 dikali 180. 8.390.000. 8.316.000 ini ya. Tuh. Terus biayanya, kita lihat biayanya. Biaya variabel, biaya fixed cost, biaya tetap 1,5 juta ini biayanya. Sama. Nah, biaya variabelnya ada kenaikan. Kenapa biaya variabel naik? Karena penjualannya naik. Ini kan volume penjualan naik kan. Kalau penjualan naik, otomatis bahan-bahan baku itu naik semua. Ya kan bahan bakunya nambah. Yang tadi saya kasih Indomie itu ketika kita jual Indomie, satu mangkok itu telurnya satu, jadi kalau dua mangkok telurnya dua, 3 mangkok telurnya 3, itu biaya variabel namanya. Ini juga sama. Ketika volumenya naik 10%, diasumsikan biaya variabel juga naik 10%. Ini kan tadinya kan biaya variabelnya ini tuh. Ini kan terus naik 10%, berarti ini dikali 110%. Totalnya 3465. Nah, ini 3465 itu sama dengan 3.150 ditambah 10%-nya atau dikali 110%. Coba lihat, biayanya dia akan membengkak. Tuh. Menjadi 4965.
kasus T ya, otomatis labanya sedikit. Ini kan, jadi laba totalnya adalah 3.351.000. Jadi ketika dia naikin volume, harganya turun, ternyata rugi dia. Ya kan? Karena kan kenapa di satu sisi dia biayanya naik, ini kan biaya naik nih. Harganya turun, ya secara logika rugi kita. Ya kan? Ketika kita belanjanya naik, tapi jualan diturunin. Berarti otomatis keuntungannya lebih sedikit. Tapi ini di sini yang paling C ini kemungkinan peluangnya paling besar untuk produknya laku. Kenapa besar produknya laku? Karena dia akan menurunkan harga jualnya. Dia walaupun dia naikin harga variabelnya, tapi basic dia yang penting jualan dia laku. Ini bisnis kalau menurut saya ini yang paling baik ya. Paling baik itu dalam artian untuk menjaga apa namanya? Jualan itu kan ada kompetisi ya, ada kompetitor. Ini harganya ini. Kalau bisa kita nurunin harga, tapi masih dapat untung gitu. Tapi jualan laku. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk 3 kasus ini, A, B, dan C. Silakan. Ya, silakan ada pertanyaan. Halo? Enggak, Pak, masih bisa dipahami. Ya, tapi paham yang lain? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, lanjut ya. Saya akan menjelaskan apa itu biaya tetap, apa itu biaya variabel. Nah ini, biaya tetap, kelihatan nggak di layarnya? Kelihatan, Pak. Nah, jadi biaya tetap itu merupakan jenis biaya yang sifatnya statis. Saat itu tidak berubah dalam ukuran tertentu. Jadi biaya tetap tuh. Pokoknya kalau misalnya gini, kalau yang sederhana itu biaya gaji karyawan tuh, karyawan tetap. Kalau saya kerja di suatu perusahaan, bagian admin gaji saya 2.500.000 ya, ketentuan. Jadi, kalaupun perusahaan untungnya 1 miliar, untungnya 2 miliar, saya tetap digaji 2,5 juta satu bulan. Itu namanya biaya tetap. Kalaupun perusahaan yang mau tutup, perusahaan yang nggak laku selama 3 bulan terakhir, rugi, saya tetap digaji 2,5 juta sebulan. Namanya fix terus itu. Nah, biaya ini akan tetap dikeluarkan meskipun perusahaan tidak melakukan aktivitas apapun. Yang tadi saya bilang tuh, kalau ada aktivitas, saya tetap digaji 2,5 juta. Namanya tetap, karena kan fix tetap, biaya tetap. Nah, terus, atau bahkan ketika kita melakukan aktivitas yang sangat banyak sekalipun. Jadi misalnya gini, saya gajinya 2,5 juta misalnya, terus tiap hari lembur tuh, sampai malam, ya tetap digaji segitu gitu. Terus besoknya nggak ada kerjaan sama sekali, ya tetap itu namanya fixed loss. Nah contohnya di sini biaya gaji karyawan tetap ya, sama biaya depresiasi atau biaya pensusutan. Kenapa biaya pensusutan tetap ya tetap? Karena biaya pensusutan tiap bulan disusutkan. Contoh gini. Pak, maaf putus-putus, Pak. Ya, ada kendala ya. Masih jelas nggak tahu saya? Ya, bisa dilanjut. Halo. Halo. Iya, Pak. Halo, bisa jelas ya? Iya, Pak, udah, Pak, bisa kedengaran. Ya, ini yang tadi ya. Jadi kalau biaya tetap itu contohnya biaya gaji pegawai, maksudnya karyawan tetap, sama biaya pensusutan. Contoh pensusutan itu misalnya saya punya toko kelontong misalnya kan, jadi sewanya itu setahun 12 juta, ya kan? Nah ini. Jadi kalau setahun 12 juta, saya pensusutannya menggunakan metode garis lurus misalnya.
Jadi kita tinggal dibagi 12 saja tuh. 12 juta dibagi 12. Jadi kan satu bulannya itu biaya depresiasi tetap 1 juta. Berapapun penjualannya, itu tetap saya harus bayar perusahaan 1 juta. Harus mengakui biaya perusahaan 1 juta. Ini namanya biaya perusahaan. Kenapa biaya perusahaan dikatakan fixed cost? Nah, jika dihubungkan dengan aktivitas produksi, kita bisa mengambil contoh yang tadi ya, sewa gedung. Pabrik misalnya sewa gedung 100 juta. Awal tahun ketika produksi dimulai, kita kan mengeluarkan uang 1 juta tuh, ya kan? Ketika produksi mulai, kita tetap akan bayar jumlah yang sama, itu maksudnya. Bahkan ketika jumlah produksi makin banyak, jumlah sewa pabrik juga sama, tetap segitu penyusutannya, tidak akan berubah, karena kita sudah bayar di depan. Yang tadi saya bilang, 12 juta ya 12 juta, jadi sebulan 1 juta penyusutannya. Ini biaya tetap, selanjutnya adalah biaya variabel. Biaya variabel otomatis beda dengan biaya tetap ya. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah mengikuti intensitas pemakaian sumber daya. Dengan kata lain, biaya variabel adalah biaya yang besarnya bergantung pada output. Output tadi itu variabel. Kayak tadi kan contohnya, kalau outputnya saya mau jualan Indomie 10, otomatis telurnya 10. Kalau saya mau jualan Indomie-nya 3, telurnya 3. Variabel kan? Kalau saya nggak jualan, berarti telurnya nggak dikeluarin gitu. Seperti itu, sebenarnya seperti itu. Nah, contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku. Bahan baku tadi kan, kalau kita jualan produk kayak Indomie tadi, bahan baku kan telur itu bahan baku. Upah harian itu variabel. Kalau dia kerja dibayar, kalau enggak ya nggak dibayar. Namanya upah harian. Terus biaya kebutuhan reproduksi, upah lembur. Kenapa upah lembur variabel? Ya kalau dia lembur akan dibayar lemburnya dihitung. Tapi kalau nggak dibayar. Biaya komisi. Nah, kenapa biaya komisi sales dihitung biaya variabel? Kenapa biaya komisi sales dihitung biaya variabel? Ini kan komisi, misalnya gini. Misalnya komisi adalah 10% dari penjualan, dari total penjualan. Ya kan? Misalnya kita jualannya 80 juta. Ini kan? Jadi kenapa dikatakan variabel? Karena misal contoh saya contoh, misalnya kita jualan ini ya. Tuh. Berarti kan komisi 10% kan? Ini kan? Tuh, 10%. Berarti komisinya 8 juta. Tapi kalau penjualannya naik, misalnya penjualan dari 90 juta, komisi pun akan naik. Tuh. Ini namakan variabel ini, dia akan berubah. Tapi kalau misal komisinya, kalau nggak ada penjualan, nol misalnya. Ya komisi juga nol. Kan variabel. Contoh terus biaya variabel apa lagi? Kalau kita di rumah pakai listrik, pakai gas ya, kalau gas alam itu kan bayarnya sesuai dengan pemakaian. Ya kan, kalau kita banyak pakai listriknya pasti mahal. Kalau kita pakai listrik, listriknya juga akan sesuai dengan pemakaian kita. Itu dimaksud dengan tergantung kepada pemakaian sumber daya. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak?